Di samping gue udah ada sedan yang menjadi favorit car enthusiast dan favorit para drifter pemula. Mobilnya adalah BMW E36 318 tahun 1993. Jadi E36 ini adalah E36 yang pre-facelift. Jadi mesinnya masih sama yang digunakan BMW E30 yaitu M40. Bisa dibilang ya, E36 318 ini mobil yang cocok banget buat orang yang mau belajar main mobil Eropa. Karena ngerawatnya itu cenderung masih lebih mudah dan elektrikalnya masih minim. Aman sih dan bandel banget sih mesinnya, karena juga ini mesin yang cukup simple, habis itu juga spare partnya masih baik banget lah. Kencang kayak pernah mentok beberapa top speed kayak sekitar 178 deh, mentok banget, tapi udah napasnya habis. Pajak itu murah, 800.000 doang, 800 ribuan lah. Pilihannya baik banget, bisa colokin dari berbagai generasi jadinya, terus habis itu ya bisa mix and match lah, enak banget, optionnya banyak. Jadi E36 yang kita review ini masuk ke seri 3, generasi ketiga, yang diproduksi dari tahun 90 sampai tahun 2000. Tipenya itu ada banyak banget, ada 318, 320, 323, bahkan ada yang M3. Nah, yang M40 E36 ini, pasarannya itu dari 30 sampai 50 juta, tergantung kondisi. Udah nggak berasa ya, mobil ini tuh usianya udah 30 tahun. Nah, kira-kira ngerawat E36 M40 ini gampang nggak sih? Maka dari itu kita tanya-tanya aja yang punya. Halo Mas Rian, apa kabar? Baik. Wih, ini gue jarang banget nih nemuin E36 yang mesinnya masih M40, karena jarang banget loh. Iya, pre-facelift, yang trim paling bawah lagi. Iya, karena kan rata-rata E36, 318 orang taunya M43. Benar. Nah, ternyata M40 itu juga ada loh. Mesinnya E30 lah, ini zaman dulu. Iya, betul. Nah, sejarah lu ngedapetin mobil ini tuh gimana ya? Jadi waktu itu gue tuh emang lagi nyari mobil 90-an. Terus pilihan gue itu antara si E36 atau enggak waktu itu Estilo sebenarnya. Suatu hari nyokap kasih listing mobil ini dijual. Dan gue nyari E36, ya udah langsung dong gue samperin kan. Pas gue nyampe di sana di showroomnya, gue lihat suka, terus ya udah akhirnya nego akhirnya bawa pulang. Oke, dari sekian banyak mobil tua, kenapa lu ke E36 ini? Karena waktu itu juga kebetulan selain Estilo, mobil E36 ini saat itu gue lagi sering lihat banget di jalanan. Terus emang gue selalu kepikiran tuh pas mobil 90s tuh si E36 mulu. Jadi pas lihat ini, jadi ya langsung terpikat banget lah. Oke, berarti sebenarnya basic lu udah jatuh cinta sama E36? Sama 36. Ini waktu itu lu ngambil harga berapa sih? Gue tuh ambil harga saat itu agak tinggi sih di pasarannya buat M40 36, sekitaran 70-an ya. Tapi itu gue dapet faktur, dan itu dari tangan pertama juga, PPKB jadul dan lain-lain. Dan ini juga kilometernya cuma sekitar 43.000 pas gue dapet. Oh, jadi, hitungannya sih worth it sih itu menurut gue. Ya lumayan, jadi untuk kondisi bagian eksterior, interior semua tuh masih deal banget, di samping mesinnya yang lumayan trim yang cukup paling bawah lah. Iya. Maksudnya meskipun trim bawah cuman karena kondisinya bagus, surat-surat terlengkap, ya kenapa enggak gitu kan. Dan saat itu sebenarnya gue itu pertama kali gue masuk ke mobil 90s, jadi gue belum begitu tahu kalau misalkan si M40 ini sebelum si M43. Yang gue tahu tuh sebenarnya dulu M43 kan. Gue nggak nyadar kalau ini M40 pas gue udah kebeli, ya udah baru beli. Oke. Ngomong mesin, kita langsung bahas mesinnya aja Mas. Boleh. Oke, yuk. Nah, jadi ini adalah mesin yang sangat legendaris, yaitu M40 B18 1800 cc, 4 silinder, tenaganya itu 114 horsepower, torsinya 165 Nm. Kenapa legendaris? Karena mesin ini juga dipasang di E30 yang pada zamannya tenaganya itu lebih besar dibandingkan mesin Mercy 1800 cc seangkatan gitu. Nah, Ri, gue mau nanya nih soal mesin ini. Mesin ini tuh ngerawatnya gampang nggak sih dan termasuk bandel nggak sih? Aman sih dan bandel banget sih mesinnya, karena juga ini mesin yang cukup simple, habis itu juga spare partnya masih baik banget lah. Berserakan, mau kampakan ada, yang baru juga masih ada, pilihan merek-mereknya juga banyak, gampang banget sih. Cuman paling yang agak susah kalau misalkan yang agak slow moving part kayak kompresor AC itu lumayan susah. Karena dia walaupun sama kayak mesinnya sama kayak 30, dia dudukannya ada satu titik yang beda, jadi beberapa yang khusus buat C36 ini, itu yang lumayan susah sih. Sisanya sih udah gampang banget.
Dan mesin itu masih minim elektrikal ya. Minim elektrikal, Minim benar. elektrikal. Jadi Orang ABS-nya di sini juga nggak ada. habis juga nggak ada. Jadi ya maksudnya kalau seandainya rusak ya masalah paling cuma Mekanikal. itu aja. Mekanikal paling. Tapi penyakitnya apa sih? Maksudnya kalau M40 itu penyakit ciri khasnya apa? Paling sebenarnya nggak penyakit sih, mungkin timing belt harus sering diperhatiin. Kalau misal 2 tahun sekali, kalau nggak salah ya pas sekitar berapa kilometer tuh harus diganti. Rutin lah dicek sama diganti. Kalau putus soalnya bisa ambiar mesinnya. Oh iya sih. Sama biasanya ya terkenal kan mesinnya terkenal mesin jahit. Oh iya julukannya itu. Tek. Itu kenapa tuh ya? Itu biasanya karena di HVA-nya kalau nggak salah. Jadi dia emang karena kalau udah sering udah cukup lama ya dia bakal bersuara. Oke, tapi itu normal kan? Sebenarnya akan suatu saat harus dibenerin kalau udah parah banget. Tapi ini untuk mobil yang ini sih khusus udah nggak terlalu itu sih, nggak terlalu kedengeran mesin jahitnya untungnya. Jadi masih aman banget. Sejauh itu doang sih kalau mesin. Oke, kalau konsumsi BBM berapa Ri, dalam kota sama luar kota? Kayaknya gue pernah ngitung-ngitung 113, 114 kayak masih dapet deh. Bisa semingguan lah kayak mobil harian biasa. Irit deh. Buat mesin tua 1800. Karena ini mobilnya masih yang mesin cukup yang cc nggak gitu gede, terus mesin yang lumayan masih jadul. Dia kompresinya masih rendah kan, itu masih bisa minum yang oktan 88-90 masih bisa lah. Tapi biasa gue isi Vivo 90 makanya. Jadi masih aman lah sebenarnya, atau Pertalite juga masih bisa. Ngomong-ngomongin performa nih Ri, paling kenceng tuh lu pernah berapa Ri? Kenceng kayak pernah mentok, pernah sih tes kan sekali-sekali nyoba. Itu saat mentok banget, bener-bener top speed kayak sekitar 178 deh. 178. Mentok banget, terus tapi udah napasnya habis. Oke. Jadi udah gearnya juga udah habis. Lumayan kenceng sih Ri sebenarnya buat 1800 ya. Iya. Mungkin kalau yang M43 atau di atasnya ya mau bisa lebih kencang lagi. Iya benar. Tapi ini buat tapi gue pernah ngetes juga. Kalau misalkan untuk tarikan awal sama yang 320 masih bisa gimana sih? Tapi kalau untuk napas akhir ya kalah jauh pasti. Tetap. Tapi yang masih patut oke lah. diapresiasiin Ri, ya, meskipun ini trim bawah, dia udah ada peredam yang cukup besar. Benar. Dan khas BMW dia ada lampu di lampu. kap mesinnya. Ada hidroliknya juga kan Iya, lumayan buat hidrolik ngebantuin. juga. Oke, kita langsung ngomongin desain aja ya Ri. Boleh. Nah, sekarang kita udah ngebahas bagian desain. Ini yang gue suka dari E36. Karena orang tuh nyebutnya itu modern klasik. Jadi peralihan dari bentuk klasik ke modern. Nah, contoh seperti ini. Jadi ini enak banget ya, Ri, ya buat dilihat ya. Benar. Masih perpaduan antara E30 mau ke E46 lah ya. Jadi ya masih masuk lah buat ngegap di antara 90s itu, 90s car. Desainnya kelas timeless lah ya. Sampai sekarang juga masih enak dilihat jadinya. Iya, timeless banget. Padahal ini mobil diproduksinya tahun 90. Benar, 90 sampai 2000 masih, jadi tapi sekarang masih enak dilihat kan? Iya, masih enak dilihat. Gue setuju sih. Bener. Nah, kalau ngomongin Eropa ya, dia kalau kualitas bodi sih nggak usah ditanya ya. Karena solid iya, banget. Benar. Kuat banget. Benar banget kalau itu. Semuanya tebel segala macam. Iya. Peredam semua lengkap. Gitu. Iya, peredam. Pokoknya gue tuh kalau ngeliat crash yang ringan itu mobilnya udah pada bonyok. Kalau mobil Eropa masih ya penyok dikit lah. Ya gitu. benar. Kalau ini masih benar kelebihannya. Nah, gue mau nanya-nanya nih, Ri. Ini pasti pelek udah nggak standar ya? Kaki-kaki pakai apa sih? Kaki-kaki kemarin tuh gue ganti pakai lowering kit, jadi pakai HNR yang race. Habis itu paling velg doang gue ganti jadi style 29. Tapi speknya kalau salah ini yang offsetnya E34 jadi ET20, lebarnya juga lebar 7. Udah sih kalau kaki-kaki itu doang. Bener-bener simple, cuma buat manis doang. Sama biar lagi jalan enak aja buat belok-belok. Oh, tapi E36 ini emang menurut gue emang modifnya cocok banget buat di CPR-in ganti pelek style yang BMW. Karena BMW itu pelek style itu banyak banget dan bagus semua. Pilihannya baik banget, Iya. bisa colokin dari berbagai generasi jadinya. Iya, Terus habis itu ya bisa mix and match lah. Iya benar. Enak banget, optionnya banyak. Ngomongin ini kan yang pre-facelift ya, Ri, ya. Perbedaan sama yang facelift sama pre-facelift itu apa, Ri? Bedanya itu palingan di grill. Kalau yang facelift itu dia udah lebih keluar sisi list-listnya. Kalau yang pre-facelift dia lebih masuk mendem ke dalam. Sama paling sen ya. Kalau yang facelift itu dia udah nggak ada list hitam ya. Oh. Sen yang kiri yang dekat Iya. dekat fender. Sama biasanya sen depan belakang tuh udah nggak oranye lagi. Biasanya kalau nggak salah warnanya udah yang mika bening. Bening. Nah, Oh iya. bedanya itu sih kalau nggak salah. Iya sih benar. Palingan sisanya sisa-sisa kayak spek-spek lah. Palingan. Kalau yang paling ketara di luar itu sih kalau orang mau lihat. Ngomongin fitur itu BT spionnya udah bisa elektrik belum? Palingan buat mirror dalamnya doang. Kalau buat retract enggak sih. Yang gue suka ya, Ri, penempatan wiper itu rapi.
banget. Nih, bener. jadi dia kayak bersembunyi di balik bodi gitu. Hasil mobil Eropa juga banyak kayak gitu Iya, ya. bener-bener. ternyata. Nah, ngomongin desain belakang ini gue juga suka, tapi ngomong-ngomong spoiler ini bawaan atau tambahan, Ri? Spoiler sih ini kemarin tambahan pas gue angkut, tapi emang udah ditempel. Cuma kebetulan belum gue lepas aja, sebenarnya pengen gue lepas. Cuma ini tambahan, bukan OEM juga. Oke. Nah, ngomong-ngomong bagasi luas gak sih? Kita langsung lihat aja ya. Ya boleh. Di bagasi ini luas banget, dan yang gue suka, dia udah ada hidroliknya nih, Ri. Bener, udah hidrolik. Depan belakang udah ada hidroliknya dia. Unik Eropa tuh detail banget engineering-nya. Bener. Kayak semacam toolkit aja juga udah ada di sini kan. Nah, iya, ada toolkit juga. Ada toolkit di sini buat nyimpen-nyimpen apa. Kalau misalkan amit-amit ya, ada kejadian mogok atau apa, nah ada toolkit lengkap di sini. Wih, lengkap itu. Bagasinya juga cukup luas. Wah, ini enak banget juga ya buat harian sama buat luar kota yang ngangkut barang. Ya, yang nggak terlalu banyak lah. Iya, buat harian sendiri, buat bawa kopor segala macam masih muat. Oke, Ri. Kita ngomongin interior dan langsung test drive aja ya. Oke, ayo. Oke, sekarang kita udah test drive, tapi kita mau ngomongin interiornya dulu nih, Ri. Ya. Interiornya itu karakternya 36, desainnya itu futuristis, maksudnya timeless banget lah ya, nggak kelihatan tua. Sama nih AC-nya nih, lucu nih. Bener-bener driver oriented banget ya. Driver Semua oriented meluk banget. lu. Ya kalau misalkan mau bikin mirip-mirip ya kayak si Supra kan juga meluk banget kan. Iya, meluk banget. MK4. Nah, ini ciri khas E36 tuh di Ciri khas sini. Sama ini kualitas bannya juga cukup premium karena ini kan soft touch. Soft touch semua. Soft touch. Dan dia tipikal soft touch-nya itu yang tahan lama karena lu kan pakai harian seling lu jemur, buktinya masih belum ada retak-retak kan. Bener, semuanya masih bagus lah. Iya. Masih licin semua. Kalau joknya, gue suka banget jok mobil Eropa karena driver oriented, nyaman, dan meluk kita tuh pas. Kan biasanya kalau kita nyoba mobil Jepang, even kelas yang tingginya, kita masih belum dapat klop sama joknya karena masalah side support sama punggung. Nah, kalau di Eropa ini dipikirin sampai ke depannya, jadi kita kayak punggung, paha itu tersanggah dengan baik. Pengaturannya lengkap gak sih? Kayak ada naik Dia turun? bisa reclining, bisa naik turun juga, tapi semua masih manual. Oh, Terus maju mundur juga masih bisa. tapi masih, menurut gue masih ada karakter E30 yang Masih nempel di sini. iya, Karena yaitu mesinnya- agak miring. Miring. Kaki kanan nempel ke kanan, setirnya ke kiri dikit. Iya, tapi nggak separah dia 30. Nah, tapi itu fun fact, gue pernah dikasih tahu sama orang, sebenarnya kaki kanannya itu sengaja bikin sender supaya pas nyetir nggak pegel. Jadi makanya lu kadang nggak ngerasa pegel karena dia kaki lu nyender ke kanan. Betul. Dan setirnya nyesuaiin ke badan lu. Nah, kalau gue ngerasa itu bener sih, emang nggak pegel. Iya, bener-bener. Cuma gue nggak tahu itu official atau enggak. Gue ceritain orang soalnya. Dia karakter Eropa juga, pengoperasian lampunya ada di sebelah kiri. Ya, lampu sen. Lampu sen, kalau lampu gede di kanan. di kanan. Lampu jauh juga di kiri, wiper kanan. Iya. Normal lah semuanya. Dan ini juga nggak banyak fitur-fitur, jadi nggak bingung. Iya, bener-bener. Dan BT kalau ngomongin AC, climate control juga cukup lengkap ya. Dia ada speed fan, Ya. dan ini dual zone bukan sih? Dual zone, tapi Wih, gile. tapi sebenarnya sayangnya udah nggak berfungsi di mobil ini. Tapi sebenarnya waktu saat itu udah dual zone mobil ini. Gile, Udah dual zone, udah lengkap lah fiturnya. dual zone, ada heater juga ya, Ya, ada heater. sama arah sembur. Benar. Pokoknya itu lengkap banget. Cuman ya sayangnya di mobil ini udah nggak berfungsi aja. Nggak apa-apa, Ri. Yang penting masih dingin. Yang penting masih dingin loh ini. Terus ada jam analog juga, ciri khas BMW. Itu lumayan detail sih karena buat ngeliat jam kan penting juga. Iya. Enak karena head unitnya kan juga sebelumnya belum ada itu jam. Iya. Beralih ke konsol tengah nih, Ri. Uniknya E36 ini, gue nggak tahu ya dia 30 atau BMW. Setelahnya dia pengaturan kacanya ada di konsol tengah. Sama di tengah juga emang. Dulu pas pertama kali bingung sih, agak susah kan. Iya. Udah agak biasa, malah sekarang kalau lagi bawa nyetir mobil Jepang malah gue pegang. Iya benar. Biasanya bawa mobil Jepang langsung ini, wah mana nih tombol Tapi pas kacanya? biasa mobil ini jadi kebalik, malah gue pegang yang kiri. Bener. Kayak karena kebiasaan aja sih mungkin sebenarnya. Iya. Kalau ngomongin dari segi test drive nih, Ri, ya, dia itu posisi nyetirnya enak banget, dia selonjoran, wah. Bantu drive, kaki juga selonjoran, tangan pas tapi Iya, tangan pas. Biasanya kalau Jepang tuh suka ada yang miss, kalau Eropa tuh benar-benar klop banget pas. Terus kalau soal kenyamanan, E36 ini yang gue suka dia masih ngegabungin fun to drive sama kenyamanan. ya Karena kaki-kakinya cukup empuk,
Tapi handlingnya itu yang rigid banget loh, Ri. Ya, Handlingnya rigid. mungkin karena faktor velgnya bannya udah gue tebelin kali ya, makanya lebih nyaman juga. Cuman ya cukup lah sebenarnya buat mobil E36. Jadi karakter handling E36 ini setirnya direct, pas dibelok kencang bodinya ngikut, gagal ngebuang. Kayak bawa motor, Iya. Itu hebat ngikut itu. enaknya. Terus kalau ngomong dari rasa mesin ya, yang gue rasain 1800 cc-nya nggak underpower, cukup lah buat dipakai nyantai ya. Buat cruising santai di tol, dalam kota santai. gitu-gitu. Tadi gue juga ngegas, tinggal digas dikit mobil maju, effortless gitu. Effortless masih, cuman dia karakter Eropa dia emang agak linear kan, nggak gitu menggebu-gebu yang tipe ini. Mungkin kalau yang 323 masih kayak bisa menggebu-gebu kan ada vanosnya kan. Iya, ada vanosnya. Yang kayak semacam bisa bilang kayak VTEC-nya. Iya, iya. Kalau ini kan soalnya nggak ada. Terus ini juga yang SOHC soalnya kan. Oh, ini masih single cam. Single cam. Oh, pantesan tarikan awal tadi enak tuh. Masih bisa ngibangin 320 kan yang tadi. Bener. Dan rasio giginya pendek juga. Kalau misalkan yang pas masih 318 ini. Oh, iya sih. Buat tarikan awal. Tapi ya nafas akhirnya agak-agak. Pokoknya sih kalau menurut gue untuk mesin selama di bawahnya nyantai atau apa cukup enak sih kalau menurut gue. Enak banget buat cruising sebenarnya. Emang buat tujuannya nyantai. buat cruising sih kan 318 tuh. Ya kalau misalnya mau performa lebih ya ambil yang 323 aja gitu kan. Ini kekadapan kabin Eropa juga bagus, Ri. Dari tadi kita jalan di kecepatan agak tinggi, suara angin, suara ban itu nggak terlalu masuk. Iya. Padahal ke fun fact, lu bilang kedap kan? Iya. Padahal yang peredam sini udah hilang waktu itu sama gue. Berarti hasilnya masih lebih kedap lagi. Iya, harus bisa lebih kedap lagi sebenarnya. Kira-kira pajak per tahun berapa Ri ini, Ri? Pajak itu murah, kan 800.000 doang. 800.000. 800 ribuan lah. Masih under 1 juta pokoknya. Murah sih itu. Suka dukanya apa, Ri? Duka dukanya nggak ada sih sebenarnya. Dukanya paling kalau misalkan hal sampai emang ada rusak banyak banget aja tuh ya, tapi kan normal ya sebenarnya. Iya. Ya itu paling itu doang sih, palingan biar diperbaiki masih bisa lah. Banyakan sukanya kok bawa mobil ini sih. Driving feel-nya juga enak segala macem kan. BMW gitu loh. Terus emang kebetulan gue suka mobilnya, jadi ya banyakan sukanya lah. Jadi kira-kira itu guys ya. Kalau kalian mau yang M40 ini nyarinya emang harus agak ekstra karena kondisinya tuh jarang ada yang bagus. Nah iya, saran gue ya tetap emang kalau bisa ya M43 lah. Ri, thank you banyak Ri udah boleh Aman nih. dibikinin, boleh di-review mobilnya. Aman. Siap-siap. Sampai jumpa di juga. video selanjutnya. Dadah.